Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isarul Putra dengan NIM 14026228084. Di sini saya akan micro teaching mengenai tentang keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah hadir semua? Hadir, Pak. Hadir semua ya. Oke, alhamdulillah baik. Untuk ketua kelas, mohon dipimpin untuk berdoa dulu ya sebelum mulai. Baik, mari semua sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas melanjutkan materi yang kemarin. Diharapkan untuk semua siswa-siswi duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Baik, Pak. Oke, silakan untuk duduk kelompok masing-masing. Tutup gak? Tutup. Sudah, Pak. Oke, baik. Ini LK untuk kelompok 1. Ya. Ini untuk kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Oke, teman-teman bisa langsung mengisi LK-nya dan saling berdiskusi ya. Baik, Pak. Oke, saya kasih waktu 10 menit, apa cukup? Cukup, Cukup. Pak. Oke. Satu dengan apa aja? Penampilan dan Pak. Oke, dampaknya belum ada berarti ya? Iya, belum. Oke, untuk dampaknya itu kalian itu ada 5 macam ya. Yang pertama itu ada kerusakan ekosistem hutan, yang kedua ada perubahan iklim, yang ketiga ada banjir dan tanah longsor, yang keempat ada kerugian ekonomi, dan yang kelima itu ada banyaknya tumbuhan yang punah. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, bisa dilanjut ya? Iya, Pak. Oke, untuk kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Udah dapat apa aja nih kelompok 2? Sudah aman, Sudah Pak. aman, Pak. Aman, Pak. Keren, Pak. Bisa dilanjut ya kelompok 2 ya? Siap, Pak. Mantap. Buat kelompok 3 bagaimana kelompok 3? Solusinya, Pak, kita belum masih sedikit. Oh, untuk solusi ya? Iya. Oke, saya jelaskan ya solusi dari deforestasi di Gunung terbagi menjadi 2. Antara lain itu ada revitalitas penyembaban pengelolaan hutan di tingkat tapak, penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan. Itu antara lain itu. Apa bisa dipahami? Oh, bisa, Pak. Jadi kita masukin ya, Pak. Iya, kalau dimasukin aja kan. Terima kasih, Pak. Oke, bisa lanjut ya. Terima kasih.
dipindahin. Prosesnya. Iya. Iya, Pak. Untuk waktunya 2 menit lagi ya diskusinya. Baik, Oke. Pak. Oke, waktu diskusinya sudah habis ya teman-teman. Mungkin dari kelompok 1 boleh dipersilakan memaparkan apa yang hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 dipersilakan ya. Satu orang, Pak. Ya, sama juga teman aja nggak apa-apa. Oke, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin memaparkan apa yang kami dapat. Baik, ada penebangan liar di Sulawesi. Illegal logging adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi sumber daya hutan tanpa izin yang sesuai atau kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang menyebabkan dampak ekologis dan sosial yang serius. Oke, selanjutnya faktor penyebab maraknya pembalakan liar. Ini pembalakan atau pembakaran? Pembalakan. Pembalakan. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab maraknya pembalakan liar. Faktor maraknya penebangan pohon secara ilegal adalah kemiskinan. Masyarakat menebang pohon secara ilegal untuk nantinya dijual dan menambah penghasilan. Lalu, kurangnya edukasi pada masyarakat mengenai pelanggaran penebangan liar. Terus, tata kelola hutan yang lemah juga menjadi faktor penyebab maraknya penebangan liar. Pelaku penebangan liar tidak mendapat efek jerah sehingga terus-menerus melakukan penebangan liar. Selanjutnya ada dampak dari penebangan liar. Pertama, kerusakan ekosistem hutan. Kedua, perubahan iklim. Ketiga, banjir dan tanah longsor. Keempat, kerugian ekonomi. Kelima, banyaknya tumbuhan yang punah. Lalu ada pengaruh terhadap kepunahan tumbuhan. Penebangan liar adalah tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem hutan secara luas. Pengambilan pohon secara ilegal dapat mengganggu keseimbangan ekologi, mengurangi keanekaragaman hayati, dan mengancam habitat flora dan fauna yang unik. Kemudian ada solusinya, yaitu menegakkan hukum tentang penebangan liar adalah solusi untuk mengatasi kepunahan flora akibat penebangan liar. Oke, mungkin segitu saja pemaparan dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Oke, Bapak izin jelasin lagi ya, tadi yang dibahas sama kelompok 1 itu ada penebangan liar atau illegal logging, di mana penebangan liar atau illegal logging ini tuh tidak diperbolehkan ya dimanapun, nggak cuma di wilayah Sulawesi aja, dan dampaknya juga banyak, tadi ada 5. Yang pertama itu ada kerusakan ekosistem hutan, ada perubahan iklim, banjir dan tanah longsor, kerugian ekonomi, dan banyaknya tumbuhan yang punah, seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, Ula Nurjana, bisa dipresentasikan hasil diskusinya ya. Iya, baik, Pak. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan
kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Akbar Bahri. Saya Ulan Nurjana, saya Kaila. Saya Edi. Iya. Oke, jadi kita ini bakal bawain materi tentang perburuan liar. Jadi kita buat poster itu stop perburuan liar. Nah, dalam konteks teori konservasi biologi, kegiatan berburu liar di Kalimantan dapat dianggap sebagai ancaman serius terhadap keanekaragaman hayati. Teori ini menekankan pentingnya pelestarian spesies dan habitat alami untuk mencegah kepunahan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pemburu liar dapat menyebabkan penurunan populasi spesies tertentu karena kegiatan penangkapan yang tidak terkontrol. Hal ini dapat memicu kerugian signifikan dalam rantai makanan dan menyebabkan gangguan ekologis yang dapat berdampak luas. Terlebih lagi, spesies yang menjadi target pemburu liar seringkali termasuk dalam kategori yang dilindungi atau memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, untuk mengatasi permasalahan pemburu liar di Kalimantan, perlu diterapkan kebijakan perlindungan hutan yang lebih ketat, penegakan hukum yang efektif, serta upaya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Oke, selanjutnya itu ada hewan yang terancam punah di Indonesia. Nah, antara lain itu ada harimau Sumatera, orangutan, badak Jawa, komodo, dan burung cendrawasih. Nah, berikutnya ada solusi dari kelompok kami yang mungkin bisa dilakukan, yaitu perlu diterapkan kebijakan perlindungan hutan yang lebih ketat, penegakan hukum yang efektif, serta upaya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, Bapak izin nambahin ya. Tadi yang dipaparkan oleh kelompok 2 itu namanya tentang stop perburuan liar, di mana perburuan liar itu sering banget atau maraknya terjadi ya di wilayah Indonesia sendiri. Dan itu sangat serem banget sih, sangat serem banget dampaknya buat hewan-hewan yang ada di Indonesia, yaitu seperti punahnya hewan sehingga menjadi hewan tersebut langka dan tidak ditemukan lagi habis habitatnya. Oke, bisa dilanjut ke kelompok 3 mengeluarkan hasil diskusinya ya, kelompok 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, topik yang permasalahan yang kami cari dari minggu sebelumnya itu mengenai deforestasi di Riau. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Rahmaulia. Saya Mendakata Zulfikar. Saya Naila Walia. Saya Oke, akan langsung saja dijelaskan hasil diskusi. Oke, jadi kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahan itu dapat digunakan untuk penggunaan non-hutan seperti pertanian dan perkebunan, peternakan atau permukiman. Itu merupakan definisi dari deforestasi. Oke, dampak dari deforestasi di Riau itu yang pertama jadi banjir, jadi banyak banjir akibat dari deforestasi. Lalu dampak selanjutnya itu tanah longsor. Kemudian juga deforestasi dapat menyebabkan kekeringan. Dan terakhir itu untuk solusinya itu revitalisasi kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat dasar dan juga penataan akses masyarakat terhadap sumber daya lahan dan hutan. Oke, mungkin sekian hasil diskusi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok 3 ya. Oke. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, Bapak izin masuk ya. Karena dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan apa yang didiskusikan sama teman-teman tadi per kelompok. Mungkin kita cukupkan dulu pertemuan pada pagi hari ini. Bisa untuk teman-teman kembali ke kursinya masing-masing terlebih dahulu ya.
Maaf Pak. Oke, apa yang tadi didiskusikan sama kelompoknya masing-masing itu diingat ya, jangan dilupain. Dan kemudian dipelajari lagi apa yang tadi sudah kalian diskusikan di rumah. Oke, untuk ketua kelas mohon dipimpin untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini. Baik semua, sebelum mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih untuk ketua kelas. Terima kasih anak-anak. Bapak izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.